Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ekonomi manajerial materi game teori. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Ronald Febiansa, kedua Devina Oktaviani, ketiga Michelle Kamasi, keempat Aldi Nugroho, dan kelima Ernesto Vicente. Pengertian game teori. Game teori adalah suatu studi mengenai model matematika yang menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain yang merupakan individu rasional, di mana terdapat interdependensi antara strategi-strategi bermain. Terdapat 2 jenis strategi permainan yang dapat digunakan pada game teori, yaitu pure strategi atau setiap pemain mempergunakan strategi tunggal. Mix strategi, setiap pemain menggunakan campuran dari berbagai strategi yang berbeda-beda. Berikut unsur-unsur dasar game teori. Ada 5, yang pertama jumlah pemain, kedua ganjaran atau payoff, ketiga strategi pemain, keempat matriks pemain, kelima titik pelana atau saddle point. Sejarah game teori. Sejarah teori permainan dimulai dari diskusi awal contoh 2 orang yang terjadi jauh sebelum munculnya teori permainan matematika modern. Berikut teori dari beberapa contoh, yaitu pertama ada James Waldecraft pada tahun 1713. Pembahasan pertama yang diketahui dari teori permainan terjadi dalam surat yang tertulis, dan yang kedua ada Emil Borel pada tahun 1921. Teorema minimax untuk 2 orang zero sum game matrix hanya jika matriks payoff adalah simetris. Ketiga ada John von Neumann pada tahun 1944, metode standar dalam teori permainan dan ekonomi matematika. Dan yang keempat ada John Nash pada tahun 1950, mengembangkan kriteria untuk konsistensi saling strategi pemain yang dikenal sebagai keseimbangan Nash. Dan yang kelima ada Reinhard Salten pada tahun 1965, memperkenalkan konsep solusi dari keseimbangan subgame sempurna, yang merupakan pengembangan dari keseimbangan Nash. Gambaran umum permainan dan pemikiran strategis. Dalam permainan, pemain individu membuat keputusan. Misalnya, dalam pasar oligopoli, 2 perusahaan harus membuat keputusan harga. Perusahaan, atau lebih tepatnya manajer perusahaan, adalah pesertanya. Keputusan yang akan dibuat pemain disebut strategi. Repeat game teori. Permainan berulang dapat secara luas dibagi menjadi 2 kelas, terbatas dan tidak terbatas, tergantung pada berapa lama permainan dimainkan. Permainan terbatas adalah permainan di mana kedua pemain mengetahui bahwa permainan sedang dimainkan dalam jumlah putaran tertentu dan terbatas, dan bahwa permainan berakhir dengan pasti setelah banyak putaran dimainkan. Secara umum, permainan hingga dapat diselesaikan dengan induksi mundur. Game tak terbatas adalah game yang dimainkan dalam jumlah tak terbatas. Permainan dengan jumlah putaran yang tidak terbatas juga setara dalam hal strategi bermain. Dengan permainan di mana para pemain dalam permainan tidak tahu berapa banyak putaran permainan yang dimainkan. Game tak terbatas atau game yang diulang beberapa kali tidak diketahui, tidak dapat diselesaikan dengan induksi mundur karena tidak ada putaran terakhir untuk memulai induksi mundur. Rumus repeat game teori terbagi menjadi 2, yaitu limit of mean atau batas sarana dan discounting. Sample of compression in infinitely repeated games terbagi menjadi 2 contoh. Yang pertama permainan berulang 2 tahap dengan keseimbangan Nash ganda. Menunjukkan permainan dan tahap berulang dengan beberapa strategi murni keseimbangan Nash. Karena keseimbangan ini sangat berbeda dalam hal imbalan untuk pemain 2. Pemain 1 dapat mengusulkan strategi melalui beberapa tahap permainan yang memasukkan kemungkinan hukuman atau hadiah untuk pemain 2. Dan sedangkan contoh yang kedua itu adalah game berulang 2 tahap dengan keseimbangan Nash unik. Dari tabel menunjukkan permainan berulang 2 tahap dengan keseimbangan Nash unik karena hanya ada 1 keseimbangan di sini. Tidak ada mekanisme bagi salah satu pemain untuk mengancam hukuman atau menjanjikan hadiah di babak kedua. Dalam slide selanjutnya adalah sebuah aplikasi infinitely repeated game untuk kualitas produk yang digunakan untuk menganalisis kebijakan perusahaan seperti jaminan dan garansi. Dalam permainan ini, konsumen dan perusahaan yang menjadi pelaku utamanya. Dalam tabel, konsumen menginginkan produk-produk berkualitas tinggi, tahan lama dengan harga murah, sementara perusahaan ingin memaksimalkan laba. Permainan yang terjadi merupakan permainan antara konsumen dan perusahaan. Dalam permainan tersebut, konsumen dapat membeli atau tidak membeli suatu produk dan yang dihasilkan oleh perusahaan.
Sedangkan perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas rendah, bisa juga berkualitas tinggi dalam permainan one shot game, strategi keseimbangan nas. Di sini saya akan membahas tentang multi-state game. Dalam teori permainan, multi-state game adalah urutan beberapa permainan simultan yang dimainkan satu demi satu. Ini adalah generalisasi dari permainan berulang. Permainan berulang adalah kasus khusus dari multi-state game, di mana permainan panggung identik. Multi-stage game juga berbeda dari one-stage game dan infinitely repeat game, yang berguna untuk memperkenalkan extensive form game, yaitu merangkum siapa pemain, informasi yang tersedia untuk para pemain pada setiap tahap permainan, strategi yang tersedia untuk para pemain, urutan bergerak permainan, dan hasil dari berbagi strategi. Sekian dan terima kasih penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.